Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pelajar SMK di Lampung Tengah tewas akibat kendaraannya bertabrakan dengan minibus. Kawanan begal motor di belasan TKP di Lampung Timur diringkus. Ratusan warga perebut ikan lele yang ditebarkan di jalan rusak di Lampung Selatan. Ratusan warga berebut ikan lele yang dilepaskan di kubangan air Jalan Lintas Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Jumat siang. Kejadian tersebut merupakan aksi protes warga terhadap pemerintah Lampung yang tidak kunjung memperbaiki jalan ini. Ikan lele yang dilepaskan di jalan rusak didapat dari hasil iuran warga yang kemudian dilepaskan dan diperebutkan lagi oleh warga. Peserta yang ikut tidak hanya pria dewasa saja, namun juga emak-emak dan anak-anak sekolah. Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Selatan didesak segera memperbaiki jalan ini karena sudah lama menyebabkan warga menderita. Diperhatikan jalan di Bumi Restu karena dari 10 tahun ke sini belum ada kesetup sama sekali. Dan harapan masyarakat Bumi Restu harusnya udah ada jalan yang bagus, sampai sekarang belum bagus. Nah, harapannya tahun ini harus ada perbaikan dari jalan. Dengan jalan rusak ini apakah ada yang pernah jatuh naik motor atau gimana Pak tadinya Pak? Sebenarnya ada. Sering ya? Karena ya masyarakat ya cumanya tahu jatuh udah kita aja gitu aja. Yo, susah sih buat gerobak itu. Kalau jalan sampah arah Megat itu agak susah. Kadang bannya bocor. Soalnya bawa berat sih. Jalan rusak telah terjadi sejak lama, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah karena menghubungkan jalan utama lintas Sumatera dengan jalan lintas Pantai Timur atau Jalan Pantim Lampung Timur. Selain menyebabkan waktu perjalanan lebih lama, jalan rusak juga sering menyebabkan kecelakaan dan kendaraan rusak. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah Lebaran Idul Fitri, penjualan emas meningkat. Hal tersebut diantaranya terpantau di sejumlah toko perhiasan di Teluk Betung, Bandar Lampung pada Minggu pagi. Menurut pedagang, penjualannya meningkat sejak beberapa hari Lebaran lalu hingga kini. Emas yang banyak terjual adalah jenis perhiasan dan emas batangan, namun yang memiliki kadar emas 24 karat. Sedangkan untuk penjualan perhiasan dengan kadar emas di 22 dan 23 karat tidak mengalami lonjakan. Kondisi masyarakat pasca Idul Fitri ini meningkat. Jadi kedatangan nasabah, animo masyarakat khususnya di Bandar Lampung meningkat jika dibandingkan sebelum Idul Fitri ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi kedatangan nasabah itu dari H plus berapa ya? Pokoknya jam masuk kerja ya, itu sudah sangat meningkat. Kalau untuk perbandingan berapa persen meningkatnya Bang? Kurang lebih estimasi kita. Estimasi ya bisa 20-30%. 30. Kalau untuk warga, kalau untuk jumlahnya sendiri satu hari itu ada berapa Bang pengunjung tempat kita sendiri ini Bang? Pengunjung itu bisa mencapai 100 ya Bang? 100 nasabah. Itu mencari logam semua Bang? Rata-rata sebagian besar masyarakat logam mulia, ada juga yang perhiasan.
Harga emas 24 karat pada hari Minggu kemarin lebih dari 1,8 juta rupiah per gram. Menurut warga, meski harganya mahal, namun mereka tetap membelinya karena untuk investasi jangka panjang dan mengantisipasi dampak terpuruknya ekonomi dunia setelah Presiden Amerika Serikat menaikkan pajak impor dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Di logam mulia. Karena buat investasi sekarang kan namanya lagi perang dagang, jadi emang harga emas menurut saya yang paling stabil ya, di harga internasional gitu. Jadi investasi emas menurut saya yang paling worth it sih sekarang. Untuk saat ini. Nah kalau tadi kita ngapain ke dalam tadi? Langsung dapat atau gimana? Nah itu dia, mungkin karena kepanikan warga juga, jadi kan pada nimbun atau panik buying tentunya. Jadi stok dari galeri juga nggak penuh, memenuhi buat kuota yang beli. Warga meyakini berinvestasi emas tidak rugi, sebab selama ini harga emas terus naik. Selain itu, investasi emas juga lebih mudah dijual dibanding dengan barang berharga lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani biji kopi di Lampung Barat kini sedang bergembira karena sudah mulai memasuki masa panen. Di antaranya terpantau di perkebunan kopi Desa Baku, Kecamatan Batu Ketulis pada Minggu siang. Kegembiraan petani kian meningkat karena harga biji kopi kini kembali naik jadi Rp70.000 per kilogram. Menurut petani, harga kopi sempat turun di Rp60.000-an per kilogram. Namun ketika masa panen, saat ini harganya naik. Para petani menyatakan bisa panen hingga 2 ton biji kopi per hektar dalam sekali musim. Para petani berharap harga biji kopi bertahan tinggi. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, para petani kopi yang sedang makmur saat ini juga bercita-cita bisa segera naik haji. Petani kopi dengan harga 70.000 lebih, apa perasaan? Sangat senang dan bersyukur, bahagia karena untuk melanjutkan kebutuhan rumah tangga dan untuk mengurus biaya-biaya anak sekolah, itu yang utama. Ini kan harganya lumayan Bu ya. Ada rencana naik haji nggak? Ada dari dulu kalau menaik haji itu bos. Tahun ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya selaku petani dengan harga 74.000 ini? Seneng banget, alhamdulillah seneng banget. Kita punya berapa luas lahan perkebunan kita? Sekitar 2,5 hektar. 2,5 hektar. Kira-kira mau dapat berapa banyak? Berapa kilo? Ya nggak tahu ya. Dapat 2 ton? Alhamdulillah mungkin dapat. Mungkin dapat. Di harga 74.000 di 2 ton itu apa rencana kedepannya bila sudah dijual? Uangnya digunakan buat apa? Untuk biaya sekolah anak dan beli kebun lagi. Lampung Barat merupakan kabupaten terujung di Lampung yang berbatasan dengan Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki luasan perkebunan kopi jenis Robusta lebih dari 55.000 hektar dengan penghasilan sekitar 142.000 ton biji kopi per tahun. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.